Kalau kalian suka jam tangan atau kalian yang baru terjun ke dunia jam tangan juga perlu tahu ini. Kalian pasti pernah dengar istilah in-house movement dan third party movement. Tapi sebenarnya apa bedanya? Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya Pinky Wijaya Kusuma. Kalian yang pecinta jam tangan atau baru terjun ke dunia jam tangan pasti pernah dengar istilah movement in-house dan third party atau mass production. Tapi sebenarnya apa bedanya? Yuk simak video ini. Pertama kita bahas dulu, apa itu movement in-house atau third party? Movement in-house itu mesin jam tangan yang dirancang dan diproduksi langsung oleh brand itu sendiri. Mulai dari desain, komponen, sampai perakitan. Sedangkan third party movement adalah mesin yang dibuat oleh perusahaan khusus dan dijual ke produsen-produsen jam tangan dari yang sudah besar maupun mikro brand. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, in-house movement ini merupakan mesin jam tangan yang dikembangkan dan dibuat sendiri oleh produsen jam tangan itu. Keunggulan mesin in-house terletak pada eksklusivitas dan inovasi. Brand yang membuat mesinnya sendiri punya kontrol penuh terhadap desain, akurasi, dan finishing. Biasanya, movement in-house memiliki power reserve lebih panjang, ketahanan magnetik lebih baik, dan tampilan lebih indah saat dilihat dari caseback transparan. Contohnya seperti jam tangan Rolex dengan kaliber 3230 dan 4131 yang dikenal dengan presisi dan durabilitas, Omega dengan koaksial master chronometer 8900 yang memiliki ketahanan magnet, hingga 15.000 Gauss, Grand Seiko dengan inovasi spring drive yang memadukan mekanik dan elektronik. Sebaliknya, jam tangan dengan third party movement mengandalkan mesin dari pabrikan luar yang sudah terbukti andal. Kelebihannya ada pada reliabilitas dan kemudahan servis. Teknisi di seluruh dunia sudah sangat familiar dengan ETA 2824, Valju 7750 atau Selita SW 200, jadi biaya servisnya jauh lebih terjangkau. Banyak brand besar yang menggunakan mesin ini, seperti Tag Heuer, Oris, Hamilton, Longines, hingga Tudor generasi awal. Sementara dari Jepang, Citizen memakai mesin Miyota dan Seiko Instruments yang sering digunakan oleh banyak mikro brand di dunia. Oh iya, dan tak lupa juga, kalau bukan hanya untuk movement mekanikal saja yang diproduksi, ada quartz movement juga yang diproduksi secara in-house. Mesin berbasis baterai ini masih menjadi pilihan utama untuk akurasi tinggi dan perawatan rendah. Beberapa brand juga memproduksi in-house quartz movement berkualitas tinggi seperti Grand Seiko 9F Quartz, Citizen Eco Drive, Longines VHP atau Very High Precision, dan juga Rolex dengan Oyster Quartz-nya. Dan quartz third party seperti ETA 955112, Atai Ronda 715 banyak digunakan di jam tangan Swiss made lainnya juga. Tapi semua itu ada plus minusnya. Apa saja itu? Keunggulan dari movement in-house sudah pasti memberikan eksklusivitas dan inovasinya pada jam tangan. Karena brand mereka sendiri yang mempunyai kontrol penuh terhadap kualitas mesin yang mereka produksi sendiri. Lalu pada movement third party, unggul dalam hal reliabilitas dan kemudah perawatan atau servis. Mudahnya mendapatkan spare part tentu menjadi nilai plus tersendiri pada movement ini. Membuat teknisi seluruh dunia mudah dalam memperbaiki dan juga murahnya biaya servis. Lalu kekurangan dari movement in-house ini sudah pasti sulitnya mencari spare part jam tangan ketika ingin diservis. Tak ayal beberapa teknisi tidak bisa memperbaikinya dan harus dikirim ke pusat produksinya atau langsung tukar unit jam tangannya. Jikalau bisa diperbaiki akan memakan biaya yang lebih mahal dan waktu pengerjaan yang lama juga. Sedangkan pada movement third party ini mengurangi nilai eksklusivitasnya karena mesinnya yang digunakan oleh banyak brand. Semua itu kembali kepada kalian para pecinta jam tangan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kolektor biasanya memilih in-house movement karena prestis dan keunikan. Mereka melihatnya sebagai karya seni dan bukti kemampuan teknis brand. Sementara pengguna harian atau kolektor muda sering lebih
memilih third party movement karena praktis, mudah diservis, dan value-nya lebih tinggi. Tetap menawarkan performa luar biasa dengan harga jauh lebih ramah, atau Maurice Lacroix Icon yang menggunakan Sellita SW 200 bisa menyaingi jam-jam Swiss di kelas 2 kali lipat harganya. Di sisi lain, Omega Aquaterra dengan koaksial kaliber 8900 menunjukkan bagaimana in-house bisa membawa inovasi nyata lewat teknologi anti-magnetik. Jadi, apakah in-house movement selalu lebih baik dari third party movement? Tidak selalu, dan kira-kira kalian sudah tentukan pilihan movement mana untuk jam tangan favorit kalian? Kalau kalian lebih suka yang mana movement in-house atau third party? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar jam tangan mewah dan keren lainnya. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. See you, bye-bye!